wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bersih sebanyak 18 bab, kemudian 188 pasal dan 73 halaman. Materi pada bab 1. Di bab 1 terletaknya khususnya pada poin 6 berbunyi bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayahnya adatnya. Pada bab 2 yakni asas, tujuan, dan lingkup peraturan. Pada bab tersebut ini khususnya pada pasal 2 huruf I tentang kearifan lokal. Dalam undang-undang ini sangat dijelaskan bahwa kearifan lokal merupakan poin yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan. Kemudian pada bab 3 tentang perencanaan. Terkait perencanaan, pada pasal 5 ayat 3 berbunyi demikian. Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat. Pada pasal 12 ini secara jelas dinyatakan bahwa eksistensi atas hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat benar-benar kuat. Pelaku usaha perkebunan tidak boleh serta-merta saja menggunakan lahan yang dimana lahan tersebut merupakan lahan tanah ulayat. Kemudian pada bab 5 tentang perbenihan, secara jelas pada pasal 20 ayat 2 berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dan atau masyarakat. Bab 6 tentang budidaya tanaman perkebunan ada dalam pasal 32 sampai 38. Bagian ke-1 tentang pembukaan dan pengolahan lahan berisi tentang siapa saja yang boleh membuka dan mengolah lahan. Bagian kedua tentang perlindungan tanaman perkebunan berisi tentang perlindungan tanaman dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Bab 7 tentang usaha perkebunan. Bagian 1 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 40 mengatur mengenai siapa saja pelaku usaha perkebunan, yaitu pelaku usaha perkebunan dalam negeri maupun penanam modal asing. Bagian kedua dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 mengatur jenis usaha perkebunan yang terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha hasil pengolahan, dan usaha jasa perkebunan. Bagian ketiga diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 56 mengatur mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan penyelenggaraan perkebunan. Bagian keempat dalam pasal 57 sampai dengan pasal 60 mengatur mengenai pemberdayaan dan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan. Bagian kelima dalam pasal 61 mengatur mengenai kawasan pengembangan perkebunan yang dilakukan secara terintegrasi dan fungsional. Bagian keenam dalam pasal 62 mengatur mengenai pengembangan perkebunan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga ekologi. Bagian ketujuh dalam pasal 63 sampai dengan pasal 66 mengatur pemerintah pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bagian ke-8 dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70 mengatur mengenai setiap pelaku usaha perkebunan yang berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-9 dalam pasal 71 mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas yang menguntungkan. Bab 8 tentang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ada dalam pasal 72 sampai 80. Bagian ke-1 tentang pengolahan hasil perkebunan yang berisi tentang pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah melalui kegiatan panen.
Bagian kedua tentang pemasaran hasil perkebunan yang berisi tentang kerjasama dilakukan dengan cara menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuh kembangkan pusat pasaran komoditas perkebunan. Bab 9 tentang penelitian dan pengembangan ada dalam pasal 81-85 yang mengatur tentang penelitian dan pengembangan perkebunan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan usaha perkebunan. Bab 10 tentang sistem data dan informasi ada dalam pasal 86-87 yang berisi tentang kewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi perkebunan yang terintegrasi yang bertujuan untuk pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dapat diakses dengan mudah dan menjamin kerahasiaan data dan informasi. Bab 11 UU 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Jadi bab 11 ini berisi tentang pengembangan sumber daya alam. Pengembangan sumber daya alam berupa aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dedikasi. Dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama. Pemerintah pusat, Pemda, dan pelaku usaha berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan perkebunan. Lanjut ke bab 12. Bab 12 berisi tentang pembiayaan usaha perkebunan. Pembiayaan usaha perkebunan dari pemerintah pusat asalnya dari APBN, sedangkan Pemda aslinya dari APBD. Oleh pelaku usaha asalnya dari penghimpunan dana yang digunakan untuk pengembangan SDA. Pemerintah pusat dan Pemda memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan berdasarkan kebutuhan karakteristik usaha perkebunan, pembiayaan untuk perkebunan. Bab 13 penanaman modal. Pemerintah pusat mengembangkan usaha perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, atau diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing wajib dibatasi oleh kepentingan nasional. Bab 14 berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sendiri. Kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, dan pemberian rekomendasi penanaman modal. Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum terselenggaranya usaha perkebunan. Dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Dilakukan melalui pelaporan dari pelaku usaha perkebunan atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil usaha perkebunan. Bab 15 peran serta masyarakat. Penyelenggaraan perkebunan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini meliputi penyusunan perencanaan, pengawasan kawasan, penelitian pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan, pengawasan, pengembangan sistem data dan informasi, pengembangan kelembagaan, penyusunan pedoman dan pengembangan usaha perkebunan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dalam bentuk usulan, pengajuan keberatan, tanggapan, saran, serta bantuan. Bab 16 berisi penyidikan. Dalam bab ini proses penyidikan sama seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya saja selain penyidik dari pejabat kepolisian, terdapat pegawai negeri sipil yang dalam ruang lingkup tugasnya ada di dalam bidang perkebunan dan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik hukum secara pidana dalam ruang lingkup perkebunan. Bab 17 yaitu ketentuan pidana. Dalam bab ini terdapat pasal-pasal yang mengatur atau melarang sebuah perbuatan dalam bidang perkebunan dan memuat sebuah sanksi secara hukum pidana bagi
seseorang atau badan yang melanggar. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang pertama, tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini diatur di dalam pasal 5. Kemudian, menjelaskan siapakah yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini disebutkan di dalam pasal 6. Kemudian, pengaturan apabila tanah yang akan diperlukan untuk usaha perkebunan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini diatur di dalam pasal 12 ayat 1 dan 12 ayat 2. Kemudian, penegasan mengenai masyarakat hukum adat. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 13. Kemudian, pejabat yang berwenang atas penerbitan izin usaha di tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini diatur di dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Hal-hal yang mengakibatkan tiap-tiap orang tidak sah mendirikan usaha perkebunan. Hal ini diatur di dalam pasal 55 poin B. Kemudian, ketentuan pidana bagi setiap orang yang menggunakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat diatur di dalam pasal 107 poin B. Untuk itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkebunan memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Hal tersebut terlihat dari pasal ataupun regulasi yang menyangkut hak masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, menurut kami keberadaan Undang-Undang Perkebunan ini turut membantu menegakkan hukum adat serta tetap melindungi eksistensi hukum adat di tengah perkembangan berbagai undang-undang dan perkembangan berbagai regulasi.